Seorang ibu muda Anggraini, tengah menghadapi perjuangan berat dalam merawat putra sematawayangnya, Octavianus Reynardo Junian, yang diduga mengidap tumor dan penyakit kulit serius, Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025. Dalam keterangannya, Anggraini mengungkapkan bahwa anaknya mulai menunjukkan gejala sejak usia 6 bulan, berupa benjolan yang kian membesar di lengan setelah mengalami cacar dan campak. Saya datang ke Polda begini karena saya meminta keadilan untuk anak saya yang saya perjuangkan selama 2 tahun yang dipersulit. Dan saya dipermainkan dari beberapa oknum. Ceritanya gimana itu? Saya ditipu dengan bapak dari anggota Rorena Polda Jawa Tengah, Brigadir Devi, bapaknya itu Dwi Nugroho, menipu saya dengan alasan dia sudah bercerai dan menjanjikan nikah. Pada terakhir saya disuruh melaporkan Brigadir Devi ini. Terus? Nah, saya mencari keadilan untuk mempertanggungjawabkan hak anak saya saja. Yang dimana anak ini kan terlahir dari darah daging dari Bapak Dwi Nugroho ini. Dan saya siap untuk dilakukan tes DNA terkait dengan anak dan bapaknya. Dengan pembiayaan langsung daripada pihak terlapor. Dulu awalnya perkenalan tahun 2023 Perkenalan ya? saya melalui dari City Trust di tahun 2023 awal, di bulan Februarian. Saya menggunakan jasa City Trust ke Yogyakarta dengan teman saya yang almarhum. Tidak lama berikutnya bahwa si terlapor ini menghubungi saya dengan kata-kata, "Hai Rita," saya bilang, "mohon maaf, saya Reni penumpang." Dari situ kami berlanjut untuk berhubungan. Dia bilang dia sudah bercerai dengan Lisa, mantan istrinya, dan dia hanya disuruh membayar hutang-hutang online-nya. Dia hanya pulang karena anak dan tidak rujuk. Itu yang saya tahu dari pengakuan Bapak Dwi, dan dia bilang dia sampai sekarang juga masih meragukan bahwa Devi ini adalah anak kandungnya. Karena waktu dia menikahi Lisa dalam kondisi hamil juga, dia mengikut dalam kehamilan tersebut, tapi dia masih meragukan untuk itu. Ya saya percaya ya akhirnya kita menjalin satu hubungan yang pada akhirnya di tanggal 21 Oktober dia pergi begitu aja ketika dia tahu saya hamil anak ini. Sampai dengan detik ini tidak ada kabar, tidak ada apa-apa, dia malah melarikan diri, susah dihubungin, malah mengganti nomor telepon. Dari pengakuan UPTD PPA di RT RW setempat menyatakan bahwa tidak ada yang namanya terlapor di alamat KTP tersebut, gitu. Jadi pada intinya jenengan mau minta pertanggungjawaban dari saudara Dwi Nugroho. Terus ini tadi sudah hari ini tadi di Polda Jawa Tengah jenengan sudah membuat aduan ya? Sudah membuat aduan. Sudah diserahkan ya? Sudah dapat tanda terima ya? Sudah. Sebelum ke Polda Jawa Tengah ini langkah yang sudah dilakukan apa? Saya sudah ke Kemenkumham Jawa Tengah, saya sudah ke PPT Seruni, saya sudah ke Provinsi Jawa Tengah, Kemen PPA. Beliau tetap aja masih juga berbohong. Mau mediasi begitu hari hanya beliau bilang mediasi secara online demi kenyamanan semua pihak. Mau penjelasan seperti apa kalau seperti itu gitu? Kenapa dia nggak berani datang? Kalau dia memang benar, kenapa dia harus takut? Datang aja. Kenapa harus pakai mediasi online? Dan itu pasti tidak akan benar. Terus keinginan jenengan terakhir? Untuk dia bisa menghubungi saya dengan segera untuk penyelesaian perkara ini bersama saya dengan rekan-rekan saya dari media. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir itu di bulan 12. Itu pun karena masalahnya Devi itu mau dinaikin ke berapa? 2023 masuk 2024. Karena anaknya lahir di 20 Juni 2024. Kondisi anaknya ini seperti apa nih sekarang? Bisa dijelasin lah Pak. Tidak, dijelaskan. Dia kena bakteri kulit dan dia harus segera dioperasi untuk mengangkat tumor kecil. Berarti harapan jenengan, keinginan jenengan untuk mempertemukan antara bapak kandung dengan anak kandungnya dan bapaknya mempertanggungjawabkan untuk hak anak aja dan tidak lebih daripada itu. Berarti untuk anak ya? Betul. Untuk memperjuangkan anak. Iya. Karena tidak ada bapaknya ya. Untuk saat ini ya dia mengakui ya. Betul, karena dia lari dari tanggung jawab. Ingin meminta pertanggungjawaban dari Dwi ya. Betul. Itu khusus untuk anak, untuk memperjuangkan anak ke depan ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Anggraini berharap ada perhatian dari publik dan pihak berwenang, baik untuk membantu penanganan medis sang anak maupun memberikan keadilan atas pengabaian yang dialaminya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk peduli pada kasus serupa yang seringkali menimpa perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan dalam struktur sosial. Dari Semarang, Agus SN, MN News, mengabarkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.